Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, dunia politik memang aneh bin ajaib. Kalau dulu Anies Baswedan disingkirkan di Pilkada Jakarta, sekarang dia dicari-cari. Inilah dunia politik sebenarnya. Ketika ada kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan dari seseorang, berupaya untuk mendekatinya. Tetapi ketika rasanya kepentingan politik kita akan terganggu oleh seseorang, dia disingkirkan. Tidak peduli apakah kita sejalan dengan rakyat atau tidak. Padahal yang menentukan sukses atau tidaknya kepemimpinan seorang adalah rakyat. Karena yang dipimpin itu adalah rakyat. Sahabat BN, kita masih ingat ketika Anies diinginkan oleh rakyat Jakarta untuk memimpin Jakarta pada Pilkada serentak 2024 ini, elit-elit politik, tokoh-tokoh politik, para politisi, para pemimpin partai politik bersama-sama menyingkirkan Anies, bersama-sama meninggalkan Anies. Walaupun Anies sangat diinginkan oleh rakyat untuk maju Pilkada 2024. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 15 partai menyingkirkan Anies dan bersama mengusung calon gubernur yang didatangkan dari Jawa Barat, Ridwan Kamil. Anies waktu itu seperti dikeroyok. Kalau orang Padang menyebutnya bagaikan manci sikua, penggodo seratui, tikus seekor, pemukulnya 100. Itulah ibaratnya Anies waktu itu. Dipukuli dari kanan dan kiri. Disingkirkan oleh lawan-lawan politiknya. Sekarang bagaimana? Semuanya mengatakan ingin bertemu dengan Anies. Ingin datang ke tempat Anies. Kenapa? Karena dia melihat kalau dia didukung oleh Anies Baswedan, ada harapan pendukung Anies Baswedan di Jakarta yang tidak kurang dari 42% elektabilitasnya akan mendukung mereka. Mereka akan menang karena itu. Jadi apa tujuannya mendekat kepada Anies sekarang? Apa tujuan mereka mencari-cari Anies sekarang ini? Karena ingin mendapatkan suara Anies. Setelah nanti mereka duduk, setelah nanti mereka memimpin Jakarta, apakah mereka akan mau melanjutkan program-program Anies? Apakah mereka setelah duduk nanti akan mau berjuang untuk kepentingan rakyat yang tergabung dalam anak abah yang dulu mendukung Anies? Belum tahu. Kadang-kadang orang politik ini kerjanya seperti kerja tudung daun. Ketika hari hujan, diambilnya daun pisang, ditutupkan ke kepalanya. Begitu hujan teduh, dilemparkannya daun itu jauh-jauh. Dia tak peduli. Dia tak perlu lagi mengenal jasa daun itu. Itulah sifat politisi kebanyakan. Bagi politisi itu memang
Yang abadi hanya kepentingan. Selebihnya tidak ada yang abadi. Pergaulan, budi baik, etika dan moral. Kadang mereka tidak peduli. Sahabat BN, klaim bahwa pendukung Anies mendukung mereka masing-masing sekarang di Jakarta sudah terjadi. Paslon ini mengatakan pendukung Anies mendukung kami. Paslon ini mengatakan pendukung Anies mendukung kami. Mereka saling mengatakan akan melanjutkan program Anies. Tetapi sekali lagi, yang namanya mulut politisi sangat sulit dapat dipegang. Sangat sulit. Entah mereka tidak menyadari bahwa mereka itu memimpin rakyat atau bagaimana. Entah mereka itu tidak menyadari bahwa mereka itu jadi pemimpin karena rakyat. Entah bagaimana. Sahabat BN, kelihatannya kedaulatan di tangan rakyat yang menjadi prinsip bagi demokrasi Indonesia selama ini. Makin hari hanya makin tinggal ucapan di bibir saja. Di hati mereka, pada perbuatan mereka, pada prakteknya setelah mereka memimpin, jauh panggang dari api. Sahabat BN, memang wajar kalau di saat-saat seperti sekarang ini, banyak di antara pendukung Anies yang punya prinsip, lebih baik dicoblos ketiga kertas pasang calon ini nanti, daripada mencoblos salah satu di antaranya. Sebab tampaknya pendukung Anies yang berprinsip seperti ini tidak percaya kepada satu pasangan calon manapun. Bahkan kelihatannya mereka ada yang beranggapan ketiga-tiga pasangan ini setali dua uang saja. Ridwan Kamil Suswono, pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, koalisi kekuasaan yang didorong oleh rezim Joko Widodo, rezim yang sangat akrab dengan dinasti keluarga. Pasangan Pramono Anung, Rano Karno, memang diusung oleh partai yang berseberangan dengan Joko Widodo. Tetapi ada juga di antara pendukung Anies tampaknya yang menganggap walaupun Pramono Anung Rano Karno diusung oleh partai PDIP yang berseberangan dengan Joko Widodo, tetapi Pramono Anung sendiri orang dekatnya Joko Widodo. Kalau demikian, nyaris setali dua uang antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung. Dilihat pula pasangan Dharma Kun, calon gubernur yang berpangkat Jenderal Polisi Bintang 3 ini memang tidak dari partai manapun. Dia independen. Tetapi berhembus isu ke tengah-tengah publik. Diam-diam dia itu diutus dulunya untuk pendamping Ridwan Kamil agar tidak ada kotak kosong di Pilkada Jakarta. Karena waktu itu banyak protes dari rakyat Jakarta kalau Ridwan Kamil Suswono melawan kotak kosong tak lain adalah rekayasa dari penguasa. Karena itu dimajukanlah Dharma Kun ini untuk menghilangkan kotak kosong di Jakarta. Apa artinya kalau begitu? Dharma Kun tak lebih dari paslon boneka. Karena itu
ketiga-tiganya ini ada rakyat Jakarta, ada pendukung Anies yang beranggapan setali dua uang, yang sangat mencemaskan bagi anak abah kelihatannya sekarang ini di Jakarta. Jika mereka salah satu di antara tiga pasangan calon ini memenangkan Pilkada Jakarta, bukannya yang akan menang rakyat Jakarta, tetapi yang akan menang adalah oligarki. Yang akan menang adalah para pengusaha, orang-orang berduit yang selama Anies memimpin Jakarta terhambat niat mereka untuk melakukan reklamasi pantai di Jakarta. Sebab selama Anies memimpin Jakarta, program mereka itu tidak bisa dilakukan karena dihentikan oleh Anies. Karena Anies lebih mementingkan rakyat Jakarta, lebih mementingkan para nelayan, lebih mementingkan orang-orang kecil di Jakarta dibandingkan kepentingan para oligarki. Sekarang ketika Anies telah tersingkir, tentu mereka bertepuk tangan karena siapapun di antara tiga pasangan calon ini yang terpilih adalah mereka yang akan membuka kembali kesempatan bagi para oligarki ini untuk mencapai niatnya, untuk melanjutkan reklamasi pantai buat mereka di sana. Sungguh sahabat BN, kasihan kita melihat rakyat Jakarta di dalam Pilkada Jakarta 2024 ini. Namun yang sungguh memprihatinkan kita lagi, sekarang mereka mengejar-ngejar Anies untuk mendapatkan suara dari anak abah. Karena itu mereka ada yang lebih memilih coblos semua daripada memilih salah satu di antaranya. Namun demikian, kita melihat Anies Baswedan dalam arahannya kepada pendukungnya di Jakarta, dia mengingatkan agar jangan terburu-buru mengambil kesimpulan untuk memilih salah satu pasangan calon, atau untuk tidak memilih sama sekali, atau untuk mencoblos ketiga pasangan calon ini. Anies mengharapkan jangan terburu-buru. Anies meminta agar ditunggu dulu, dapat diketahui apa visi misi mereka masing-masing, apa tujuan mereka masing-masing, apa program mereka masing-masing memimpin Jakarta. Mana tahu tujuan, program, keinginan, dan visi misi mereka bisa sama atau dapat dipahami oleh pengikut Anies, oleh si anak abah. Nah, begini teman-teman. Pada saatnya kita harus bersikap. Tapi saat ini masih terlalu awal. Terlalu awal untuk menyatakan mendukung A atau mendukung B atau mendukung C atau tidak mendukung semuanya. Kenapa masih awal? Saat ini dokumen rencana kerja saja belum kita baca. Visi, misi kita belum lihat. Nilai apa yang akan dibawa? Nilai apa yang akan dipertahankan? Nilai apa yang akan diperjuangkan? Karena yang disebut sebagai anak abah yang kemarin berjuang bersama-sama ini mendukung Anies bukan semata-mata soal orangnya, tapi soal nilai, soal gagasan, soal rencana, soal misi. Itulah yang membuat kita kemarin berjuang bersama, dan itulah yang membuat Jakarta menjadi berbeda, karena ketika kita bertugas kita sama-sama memegang nilai yang hendak kita laksanakan bersama-sama. Sahabat BN, memang itu agaknya yang terbaik demi Jakarta ke depan. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.